yang menyenangkan apabila kita datang pada saat ini menghadap hadirat Tuhan, berkumpul bersama-sama sekalipun lewat live ini. Mari kita memuliakan Tuhan. Ada kuasa dalam persatuan dan kesatuan. Tuhan akan mencurahkan kuasanya bagi kita. Sekalipun kita berbeda tempat, tapi roh kita dan hati kita menyatu untuk memuliakan Tuhan, maka akan Tuhan curahkan kuasa dan pengurapannya bagi kita pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan untuk menyembah Dia. Kita tinggikan Dia pagi hari ini, saudara. Berilah yang terbaik bagi Tuhan untuk kita dapat menerima kuasa dan pengurapan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa dari sorga pagi hari ini, saudara. Mari kita sadari bahwasanya hidup kita ada semua oleh karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita datang memuliakan Dia. Oleh sebab itu, mari kita sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah. Semuanya kami ada pada pagi hari ini bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menaikkan kembali pujian ini kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Oh, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi kami.
ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi kita katakan kepada Tuhan, dan memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, sebab Kau yang besar, tiada seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami berikan kemuliaan hanya Dia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Allah, Syaka ya Allah besar. Saat ini kami seluruh pendoa kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh agung ya Tuhan, kami sungguh bangga Yesusku. Haleluya, ya Allah Syaka ya Allah besar. Dan saat ini setiap kami Tuhan mengatakan sebab Kau Allah yang besar. Haleluya, oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kami bawa penyembahan kami dan hidup kami kepada Tuhan. Kami ingin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Daripada-Mu datangnya segala sesuatu yang baik. Daripada-Mu datangnya pengurapan. Daripada-Mu datangnya kasih. Dan kasih itu memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kasih itu memberikan kami tenaga dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sambut Engkau ya Tuhan lewat firman-Mu, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu, dan bagi setiap kami para pendengar pada saat ini yang mendengarkan firman Allah akan diberkati oleh Tuhan, akan dipimpin oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir bagi kami pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Haleluya. Bagi kita yang sudah menyembah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah kita, Tuhan yang ajaib, yang setia mengasihi kita, dan yang terus memberikan firman bagi kita untuk menguatkan kita dan saudaraku memperlengkapi kita. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan akan memberkati kita saudara. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan ini. Saya akan membaca firman Tuhan ayat yang pertama dan saudara baca ayat yang kedua. Yesus memanggil ke-12 murid. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman atau tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu.
Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. 25 bersama-sama. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Nah, puji Tuhan. Sekarang kita sudah membaca firman Tuhan. Ayat bacaan kita pada saat ini, saudara, bagaimana Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Nah, untuk apakah ini murid-murid Yesus ini, saudara? Untuk melanjutkan pemberitaan Injilnya, yaitu firman Allah, kerajaan Allah, untuk melanjutkan pemberitaan kerajaan Allah di muka bumi ini, karena Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi mestinya datang ke dunia ini, dan dia tidak tetap tinggal di dunia ini, tapi dia akan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara, dia mempersiapkan dirinya, dia memperlengkapi dirinya dengan murid-muridnya. Nah, dan ketika dia panggil murid-muridnya itu, dia memberikan kuasa. Firman Tuhan berkata ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi Tuhan memanggil murid-murid itu, saudara, tidak hanya sekedar memanggil, tapi Tuhan memberikan kepada murid-murid itu kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengusir setan-setan. Kuasa untuk mengusir iblis. Dan karena kita tahu inilah pekerjaan setan. Ya, inilah yang menjadi, saudara kekasih, pekerjaan setan, yaitu mencuri, membunuh, membinasakan, menggagalkan pemberitaan Injil Tuhan, mengganggu, menghalangi, menipu. Tidak ada sesuatu yang baik datang dari setan. Semua yang buruk datang daripada setan. Semua yang baik datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pekerjaan Tuhan harus dikerjakan. Setan tidak suka akan pekerjaan Tuhan itu. Setan akan selalu mengganggu, menghalangi, menghambat, ya, menipu manusia, supaya manusia itu tetap tinggal dalam dosa, tetap tinggal dalam penderitaan. Tetapi Tuhan memberikan kuasanya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya. Kalau dikatakan murid, nah ini adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Tuhan, orang yang lebih dekat kepada Tuhan dibanding daripada hanya orang percaya. Tetapi kepada orang percaya pun Tuhan memberikan kuasa. Kuasa apakah yang Tuhan berikan? Yaitu mengusir setan dalam nama Yesus. Markus 16 ayatnya yang ke-17 dikatakan, ini tanda-tanda orang percaya. Saudara, kalau orang percaya pun diberikan tanda ini, ya kita bersyukur, kita murid-murid Tuhan, juga Tuhan berikan kepada kita. Ayat 17 dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu menjadi sembuh. Itu dikatakan dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda orang percaya. Nah, kemudian dikatakan dalam Matius pasal 10 ini, Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikut dia, seperti yang Ibu Esther katakan tadi, untuk melanjutkan pemberitaan Injil Tuhan, karena Tuhan tahu misinya bukan hanya di dunia ini saja, tapi dia akan satu kali kelak akan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, supaya di mana kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada di situ. Nah, lalu Tuhan Yesus
memanggil ke-12 muridnya itu, diberikan kuasa. Diberikan kuasa. Kuasa apa itu? Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Inilah penyebab masalah itu. Ya, penyebab kejatuhan manusia itu adalah adanya setan, roh-roh jahat yang menggoda manusia itu, yang menipu manusia itu. Seperti yang Ibu Esra katakan tadi, tidak ada yang baik datang dari setan. Semua yang buruk, semua yang jahat. Yohanes 10 ayat 10 berkata, mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri sukacita, mencuri kesehatan, mencuri damai, mencuri pekerjaan kita, mencuri masa depan, mencuri ketenangan, mencuri persatuan. Nah, inilah pekerjaan setan, ya, mencuri, ya, membunuh iman, membunuh kesehatan, ya, dan kemudian lagi yang terakhir membinasakan. Kalau membinasakan itu mati sampai ke neraka, itu targetnya setan itu. Ya, tapi Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Mari kita sadari ini, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Tidak peduli sebesar apapun musuh, tantangan, kalau kuasa itu ada pada kita. Dan kuasa apa? Kuasa yang besar, kuasa yang datangnya dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, saudara, kamu berasal dari Allah anak-anakku. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Sebab roh yang ada pada kamu, lebih besar daripada roh-roh apapun yang ada di dunia ini. Sebab roh yang ada pada kamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Jadi contohnya, kalaupun bensin 100.000 1 liter, beras 100.000 1 liter, tapi kalau uang kita banyak, masalah apa bagi kita? Bensin 100.000 1 liter, beras 100.000 1 liter. Yang penting ada uang kita dan besar banyak uang kita. Tapi 1.000 pun bensin 1 liter, 1.000 juga beras 1 liter. Tapi kalau tidak ada uang kita, nggak bisa juga. Oleh sebab itu, kita sadari pagi hari ini, kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada kuasa roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, bangkitlah, gagah perkasalah, berdirilah tegak, bertindaklah sebagai laki-laki, berdirilah sebagai laki-laki. Firman Tuhan katakan, ya, apa itu laki-laki? Bukan apa enggak perempuan atau kenapa enggak bencong, saudara. Nah, laki-laki itu tegas. Laki-laki itu, saudaraku, punya pendirian. Enggak banyak mikir, saudaraku, tetapi dia enggak banyak pikirannya seperti perempuan, banyak hitung-hitungannya. Tapi kalau laki-laki itu enggak banyak pikir, kalau dia anggap itu yang benar, dia gagah perkasa, saudara. Jadi, mari kita percaya firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Jangan menjadi anak Tuhan yang lemah, menjadi anak Tuhan yang gampang putus asa. Karena apa? Karena kita punya kuasa. Nanti akan kita baca lagi Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus berkata, segala kuasa di sorga, di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Karena itu juga kuberikan kepadamu. Pergilah, beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan berikan kepada kita kuasa. Pertama dari kuasa untuk mengusir setan. Jadi jangan malu mengusir setan, jangan takut mengusir setan. Katakan, dalam nama Yesus, segala penyakit, segala roh jahat, tinggalkan keluargaku ini. Setan yang mengganggu keluargaku ini, tinggalkan keluargaku ini. Engkau tidak boleh berkuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir roh jahat. Pakai kuasa itu. Kemudian untuk melenyapkan segala penyakit. Untuk melenyapkan segala penyakit. Jadi penyakit harus tunduk dalam nama Yesus. Penyakit harus lenyap dalam nama Yesus. Ya. Dan juga
untuk segala kelemahan. Nah, kita di dalam Tuhan mendapat kekuatan. Ya. Semangat, bangkit, menyala, kuat, teguh. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk melenyapkan segala kelemahan. Jadi kita kuat. Orang yang kuatlah yang menang. Orang yang kuatlah, saudara kasih, yang mampu, yang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara, inilah ke-12 murid itu. Oke. Jadi, saudara, ke-12 murid itu dituliskan di sini ya. Ayat yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergi dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikan jugalah dengan cuma-cuma. Inilah pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, pergilah, jangan menyimpang. Ya, pergilah kepada domba-domba Israel yang terhilang. Betapa banyaknya pada saat ini domba-domba Allah, domba-domba Israel yang terhilang. Kristen tapi tidak tahu akan keselamatan. Kristen tapi tidak tahu tujuan hidup. Kristen hanya masih mencari kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Ya, bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya mulia, bagaimana supaya terhormat. Ya saudara, itu yang dicari. Bagaimana supaya ada ini, bagaimana supaya ada ini. Tetapi saudara yang kekasih, ya firman Tuhan berkata di sini, saudara, pergilah, beritakanlah ya Injil Kerajaan Allah itu, dan kemudian jangan kamu membawa emas perak. Artinya apa itu? Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bahwasanya Tuhan yang menyediakan, Tuhan memelihara. Seorang pekerja berhak mendapat upah. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Banyak orang Kristen pada saat ini tidak tahu arti tujuan hidup. Banyak orang Kristen yang hanya mencari kebutuhan hidup, tidak ke gereja, tidak berdoa, buru-buru pergi untuk mencari uang. Libur, Natal libur, enggak ke gereja. Tapi Kristen, firman Tuhan berkata, saudara, ya, pergilah kepada domba-domba Israel yang terhilang. Orang-orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, tapi masih sungguh jauh daripada Tuhan. Tidak tahu mereka akan arti keselamatan. Tidak memiliki kuasa Tuhan. Kristen, tapi diperbudak oleh ikatan-ikatan dosa. Masih melakukan ya perdukunan, masih melakukan hal-hal yang najis, masih juga membuat cara-cara sendiri, pergi kemana untuk mencari kekayaan, tidak mengandalkan Tuhan, masih percaya dukun. Nah, saudara, dan lain sebagainya, masih banyak lah. Tidak tahu tujuan hidup. Kalau ke surga kemana? Kalau mati kemana? Ke surga atau ke neraka? Apa tujuannya? Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dia untuk hidup? Tidak tahu. Nah, kepada mereka beritakan firman Tuhan. Masih terikat dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan, masih berada di bawah kutuk dosa. Padahal dia sudah orang Kristen. Terikat, depresi, tidak percaya kepada firman Tuhan, sungguh jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati. Kerajaan surga itu dekat dengan kesembuhan. Kerajaan surga itu dekat dengan keselamatan. Kerajaan surga itu dekat dengan kebangkitan. Kita tidak bisa memisahkan kerajaan surga Injil itu dari kesembuhan. Di mana diberitakan Injil Tuhan?
Di situ diberitakan juga akibat dosa. Di situ juga diberitakan janji-janji Tuhan. Di situ diberitakan juga kelepasan. Nah, include semua di situ. Berkat-berkat Allah ada di situ. Penghukuman akan dosa juga ada di situ. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Pekerjaan setan itu mencuri, membunuh, membinasakan, memberi penyakit. Beritakan kerajaan Allah sudah dekat. Di mana Injil Kerajaan Allah diberitakan, di situ ada kesembuhan. Itu adalah janji Tuhan. Jadi jangan biarkan dosa, jangan biarkan sakit penyakit. Terima janji Tuhan bagi kita pada saat ini. Sembuhkanlah orang-orang sakit, tahirkan orang kusta. Menurut orang kusta tidak dapat disembuhkan. Tapi ini firman Tuhan, tahirkan, tahir. Tahir itu lebih daripada sembuh. Kalau tahir itu sama dengan pulih, tidak ada bekas. Ya, usirlah setan-setan. Kamu telah menerimanya, memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu juga berikan dengan cuma-cuma. Berikan dengan gratis, tanpa bayar. Ya, karena kita telah menerima daripada Tuhan. Jangan kamu membawa emas perak. Jangan kamu membawa kasut. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa 2 helai baju, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah sepanjang kita bekerja untuk Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Yang Tuhan katakan, seorang pekerja berhak mendapat upah. Ini janji Tuhan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, Tuhan jamin segala kebutuhannya. Tuhan jamin masa depannya. Tuhan berkati kehidupannya. Apabila kamu masuk ke dalam satu desa, carilah orang yang layak di situ. Tinggallah di situ sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah itu, berikanlah salam kepada mereka. Kalau mereka menerima salammu itu, menerima kamu, ya mereka akan salam itu akan sampai kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak menerima salammu itu akan kembali kepadamu. Apabila mereka menolak engkau, kebaskanlah debu dari kakimu. Ketahuilah bahwasanya hukuman Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada itu. Jadi kemenangan pun Tuhan jamin bagi kita. Tuhan memberikan kuasa, kemenangan juga Tuhan jamin. Siapa yang menerima kita berkati Tuhan, dan itu memang janji Tuhan kepada Bapa kita Abraham. Orang yang berkati kamu akan kuberkati, orang yang mengutuk kamu akan kukutuk. Dalam ayat bacaan firman Tuhan ini, siapa yang menerima salammu itu, dia akan menerimanya. Siapa yang menolak, maka salammu itu akan datang kepadamu kembali. Dan apabila kamu ditolak, pergilah ke kota yang lain. Carilah tempat yang layak di mana kamu. Dan kemudian apabila kamu ditolak, kebangkitanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu bahwasanya hukuman Sodom dan Gomora, bagaimana Sodom dan Gomora itu ditunggang balikan dengan api. Sodom, ya di mana di sana perzinahan, di mana di sana pertama sekali sodomi, ya saudara LGBT pertama di sana. Tapi lebih ringan katanya hukumannya terhadap Sodom dan Gomora itu daripada orang-orang yang kita layani yang menolak firman Allah itu. Artinya Tuhan jamin kemenangan kita, saudara mereka kasih. Puji Tuhan. Jadi saudara mereka kasih, ya inilah janji firman Tuhan bagi kita. Kemenangan lepas kemenangan. Jangan takut, jangan gentar, jangan kecut. Saudara mereka kasih, percaya kepada Tuhan, miliki kuasa Tuhan itu, berdiri tegak, berjalan sebagai orang-orang yang berkuasa, melayani sebagai orang-orang yang berkuasa. Sekarang kuasa Tuhan ada padamu. Berarti saudara memiliki kuasa Tuhan. Berjalan, bertindaklah sebagai orang yang berkuasa, jangan sebagai orang yang didakwa oleh setan, ya, tapi sebagai orang-orang yang berkuasa. Mari kita tahu apa yang kita miliki di dalam Tuhan dan bertindaklah sebagai orang yang berkuasa. Puji Tuhan, saudara yang kasih, ini firman Tuhan yang meneguhkan kita di pagi hari ini. Saya percaya saudara ini akan mengubah pola pikir kita, bertindak sebagai orang-orang yang penuh kuasa, saudara, dan usirlah setan-setan yang selalu memberikan saudara berkasih tawaran-tawaran, godaan-godaan, bahkan juga penderitaan masalah. Miliki kuasa itu, pergunakan
senjata Allah itu pergunakan kuasa Tuhan, maka kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kita. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari saudara kita akhiri doa bagi kita pada saat ini. Kita angkat pujian buat Tuhan, layak dipuji disembah. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang memberikan kuasanya kepada kita saudara. Layaklah Dia dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas Tuhan kuasa. Tiada seperti Engkau.
Terpujilah namamu, terpujilah Rajaku, ajaiblah perbuatanmu. Segala kuasa di bumi dan di surga ada padamu, dan kuasa itu telah Kau berikan bagi kami untuk mengusir setan-setan, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kami adalah pemenang. Ada kuasa di dalam tangan kami, ada kuasa di mulut kami. Kami adalah umat pemenang. Ajaiblah Allah. Kami bukan orang yang gagal dan kalah, tapi kami adalah orang-orang berkuasa, orang-orang menang. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami membawa berita kemenangan. Kami membawa Injil Kerajaan Allah. Kami melenyapkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, Allah yang luar biasa. Kami mengenal identitas kami Tuhan pada saat ini. Kami mengenal siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak Tuhan yang jaga berkata. Kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa. Terima kasih Tuhan. Diberkati Engkau Tuhan. Syukur. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Kuasa-Mu memberikanku hati yang baru Tuhan. Hati yang baru Kau berikan untuk kami dapat melihat, untuk dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memberikan hati yang baru Tuhan berikan bagi kita. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat, untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagi. Oh haleluya. Kau ada di setiap jalan, kami tidak perlu takut. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu itu bahagia. Kau yang kupandangnya Tuhanku, haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Ini kan kerinduan hati kami Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Hanya Yesuslah segala-galanya yang memberikan kuasa bagi kita. Haleluya. Kaulah segala di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu,
Injil kerajaan Allah dekat dengan keselamatan. Injil kerajaan Allah dekat dengan kesembuhan, dekat dengan kekuatan, dekat dengan mujizat. Kamilah akan hamba-Mu akan memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Di tangan kami ada mujizat, di mulut kami ada mujizat. Perkataan-perkataan kami, perkataan yang membangkitkan, yang menguatkan, yang menghidupkan. Haleluya, haleluya. Menanglah saudara, jangan mau lagi dikalahkan oleh iblis. Kita bukan orang-orang yang kalah, kita bukan orang-orang yang gagal, kita bukan orang-orang lemah. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kuasa, orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Usirkanlah setan-setan, saudara. Beritakanlah Injil kerajaan Allah. Tuhan telah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Karena itu, berikan juga. Saudara adalah orang-orang yang mempunyai kuasa Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang memiliki kuasa Tuhan. Bagikan kepada orang lain, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan kuasa itu. Siapakah yang membutuhkan kuasa itu? Orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang lemah, orang-orang yang hilang pengharapan. Kuasa Allah ada padamu, ada padaku. Jadilah menjadi pemberita kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima mujizat-Mu saat ini. Kami berdiri tegak dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan terus memberkati kami, memberkati bangsa negara kami. Kami punya tanggung jawab untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan. Berkatilah bangsa negeri kami ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami mulai daripada Bapak Presiden kami, Kau berkati Wakil Presiden, para menteri-menteri semuanya. Bahkan juga para gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan memberkati. Demikian juga wali kota di setiap daerah. Tuhan memberkati. Bupati, camat, RT RW, lurah seluruhnya. Engkau memberkati mereka semua. Sebagai orang-orang yang mengayomi masyarakat juga Tuhan memberkati. Biarlah mereka berlaku sebagai orang-orang yang bersih, tidak terlibat dengan korupsi. Dalam nama Yesus, mereka juga sudah mendapat upah mereka dalam pekerjaan pelayanan mereka ya Tuhan. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan. Biarlah hamba-hamba Tuhan berdiri tegak sebagai hamba Tuhan yang menegakkan kebenaran, yang tidak mendirikan kerajaan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berita firman Allah disebarluaskan. Biarlah kerajaan Allah disebarluaskan. Ora pakaya sikira masyam, ora pakaya sana masyam, ora pakaya sana. Memberikan hidup dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, kerajaan Allah ditegakkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalirlah kuasa-Mu, melimpahlah mujizat-Mu. Haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bela pemerintahan kami yang memegang kekuasaan di bangsa. Kami bela hamba-hamba Tuhan sebagai pemegang kuasa di alam roh. Dan kami bela ya Tuhan umat Tuhan, orang yang percaya, para anak Tuhan semua, supaya benar-benar berdiri tegak sebagai duta-duta kerajaan Allah dan tidak mementingkan diri. Yesus, kami semua mengasihi dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah Tuhan pada saat ini. Diringgikanlah nama-Mu ya Tuhan. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau memberkati negeri kami Indonesia, masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu, kebutuhan, sumber-sumber dari alam Indonesia, Kau berkati ya Tuhan. Sehingga negeri kami Indonesia semakin ada, semakin maju, makin makmur. Dalam nama Yesus, tidak ada terus ada kemiskinan, tapi semua ada berkat, kemakmuran dalam berkat Allah. Dan jadikan bangsa kami ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kuasa Tuhan mengalir
yang berdaulat, Engkau yang berkuasa bangsa ini. Karena ada orang-orang kudus-Mu, karena ada orang-orang benar-Mu yang terus berdoa bagi bangsa negara kami ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Terima kasih. Berkati generasi bangsa kami ini, supaya mereka tidak terikat dengan narkoba dan obat-obat terlarang, tapi mereka rindu untuk menuntut ilmu, untuk memikirkan masa depan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati seluruhnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua teman sahabat kami yang secara langsung berdoa pada saat ini secara live, Tuhan memberkati dengan kuasa-Nya. Tuhan menyegarkan, Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan. Tuhan mendengar, menjawab setiap doa seruan kami, penyembahan, bahkan permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan meneguhkan semuanya. Bahkan mereka yang akan membuka lagi nanti setelah selesai dari ini, Tuhan memberkati mereka dengan segala kuasa ya Tuhan. Apa yang mereka rindukan, biarlah mereka bertemu dengan Yesus, dapat Yesus dapat segalanya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, hidup kami menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan dirusakkan. Kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang kudus, kuduslah nama-Mu. Allah yang kaya dan akhir dan segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dan yang segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, pujian bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Yesus, Kaulah pujian bagi kami. Yesus, Kaulah segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan yang melimpah ada pada kita, kasih karunia Allah, penyertaan Allah Bapa, dan kuasa pengurapan, hikmat, penghiburan yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita segala. Tuhan menolong kita. Haleluya.